Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Namun kita akan membacakan firman Tuhan ini ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga saja. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan ini dengan satu tema, yaitu pengorbanan yang mendatangkan berkat. Bagaimana pengorbanan yang mendatangkan berkat itu? Poin yang pertama yaitu mau mendengarkan dan melakukan perkataan Tuhan Allah dengan hati yang tulus dan tidak bersungut-sungut. Berbicara mengenai pengorbanan, ini merupakan suatu hal yang bisa dikatakan agak sulit untuk kita lakukan sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan kita. Berbicara mengenai pengorbanan ini, artinya kita harus memberikan segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punyai untuk kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama, di sini kita dapat melihat bagaimana Allah berfirman kepada Abraham untuk mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk mengorbankan Ishak anaknya ini merupakan suatu ujian tentunya bagi Abraham, ujian yang sangat sulit yang Abraham rasakan. Bagaimana ia harus mengorbankan Ishak anak tunggalnya, anak satu-satunya yang ia miliki. Setelah menanti penantian janji Tuhan kurang lebih selama 25 tahun lamanya dari istrinya Sarah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang kedua, bagaimana pengorbanan yang mendatangkan berkat itu? Yang kedua yaitu kita tidak menuntut imbalan atau balasan dalam melakukan pengorbanan. Abraham ketika dia diperintahkan oleh Tuhan, dia langsung melakukan perintah Allah. Abraham tidak menuntut imbalan atau balasan apa yang akan ia peroleh ketika ia mengorbankan anaknya Ishak ini. Tetapi satu hal yang luar biasa, ketika Abraham diperintahkan oleh Allah ini, Abraham meresponi perkataan Allah dengan tulus ikhlas hatinya. Dia tidak menuntut balasan apa yang akan dia terima dari Tuhan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana pengorbanan yang mendatangkan berkat itu. Kita harus melakukan perkataan Tuhan Allah dengan hati yang tulus dan tidak bersungut-sungut. Dan yang kedua, kita harus melakukan perkataan Tuhan Allah dengan tidak menuntut imbalan atau balasan dalam melakukan pengorbanan. Nah, ketika kita melakukan dua hal poin ini dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan akan menjanjikan janji berkat yang begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan memberkati Abraham sampai kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Abraham diberkati oleh Tuhan melalui pengorbanan yang dilakukan oleh Abraham, melalui ketulusan hatinya yang ia miliki dari Abraham. Amin untuk firman Tuhan. Salam.